Martial Peak Novel 3460. Pagi selanjutnya, Yang Kai bersemangat saat dia berjalan di sepanjang jalan utama kota suci. Senyum tipis di wajahnya saat dia mengenang ekstasi semalam. Yurumeng benar-benar layak menjadi sucubus. Semua keterampilan kamarnya hampir membuat tubuh setengah naganya kewalahan. Dan hanya mulutnya yang kecil hampir membuatnya pingsan. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah lama memohon belas kasihan. Dibandingkan dengannya, Sun King Luo bukanlah apa-apa. Namun, satu-satunya kelemahan adalah dia tidak dapat menjatuhkan garis pertahanan terakhirnya. Yurumeng menolak untuk mundur, membuat Yang Kai tidak berdaya. Menurut Yurumeng, bukan karena dia tidak mau. Hanya saja fisik Dimenseinnya dan kekuatan primordial Yin-nya terlalu besar. Jadi dia belum memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Jika dia benar-benar mencapai titik itu akan merusak fondasi Yang Kai dan dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Selama dia mencapai alam Half Saint, dia akan dapat benar-benar menikmati hidup bersamanya. Yang Kai dipenuhi dengan antisipasi. Ketika dia tiba di gerbang kota, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari depan. Kening saudara yang merah dan matanya dipenuhi pegas. Sepertinya dia memiliki sedikit keberuntungan. Petik 2. Yang Kai mendongak dan bertanya dengan heran. Mengapa saudara Bai ada di sini? Orang di depannya tidak lain adalah Bai Zuo, yang baru saja dia temui kemarin. Dan menilai dari penampilannya Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Brother Bai menungguku di sini? Bai Zuo tersenyum dan berkata, Saudara Yang, jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia akan membiarkanmu pergi ke benua Cloud Shadow sendirian. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Saudara Bai akan pergi bersamaku. Bai Zuo berkata, aku hanya bertanggung jawab untuk mengirimmu dan menyerahkanmu kepada Raja Iblis di sana. Adapun sisanya, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Medan perang dua dunia saat ini berada di bawah tekanan berat. Jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Yang Kai benar-benar ingin bertanya tentang situasi saat ini di medan perang dua dunia. Tetapi dia takut dia akan mengungkapkan cacat jika dia berbicara terlalu banyak. Jadi dia hanya mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Brother Bai. Saudara Yang, tolong. Bai Zuo mengulurkan tangannya dan dengan sopan bertanya. Menyebabkan Yang Kai bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam motif tersembunyi. Orang ini adalah Half Saint. Bahkan jika itu demi Yurumeng, apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan padanya? Sepertinya hal yang sama telah terjadi kemarin. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia mungkin juga tidak memikirkannya. Setelah keluar dari gerbang kota, Bai Zuo hendak membaca mantra untuk membawanya ke benua Cloud Shadow. Tetapi Yang Kai menghentikannya dan mengeluarkan kereta kepala harimau yang baru dibeli. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru kali ini. Dia bahkan belum mengetahui tujuan perjalanannya ke benua Cloud Shadow. Jadi dia tidak perlu terburu-buru. Itu adalah kesempatan bagus untuk menguji artefak terbang ini. Setelah mengatur rute, Yang Kai memanggil dan menaiki kereta perang bersama Bai Zuo, Li Siqing, dan Xiao Wu. Ruang di dalam kereta perang tidak terlalu besar, jadi mereka berempat duduk di dalam. Dia pasti harus membawa Li Siqing bersamanya sehingga akan lebih mudah baginya untuk menjaganya. Jika bukan karena dia takut menimbulkan kecurigaan, dia pasti sudah menyimpan Li Siqing ke dalam manik batas misterius, menyelamatkannya dari banyak masalah. Adapun Xiao Wu, dia menerima perintah Yurumeng untuk melayani Yang Kai dengan erat. Yang Kai curiga bahwa Yurumeng telah mengirim Xiao Wu untuk mengawasinya agar dia tidak bermain-main di luar, jadi dia tidak keberatan. Dia hanya seorang pelayan, dan meskipun penampilannya agak galak, setelah beberapa hari kontak, dia menjadi cukup akrab dengan Xiao Wu. Jadi lebih baik mencari pelayan baru di sana. Mengaktifkan Kaisar Qi sedikit. Kereta kepala harimau segera berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke langit dan terbang menuju gerbang dunia terdekat. Segera, Yang Kai menemukan keuntungan dari hal ini. Bahwa itu tidak perlu dikendalikan. Rute telah ditentukan sebelumnya. Dan selama ada momentum yang cukup, kereta kepala harimau akan terbang sampai ke tujuannya. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Bai Zuo, itu jelas tidak lambat. Kekuatan pendorong kereta ini bisa jadi Demonic Qi atau Emperor Qi.
Atau bisa juga Demon Crystal. Yang Kai mengutak-atiknya sebentar sebelum menetap. Beralih ke Bai Zuo yang duduk di sebelahnya. Dia bertanya, Saudara Bai, apakah kamu tahu mengapa Yang Mulia memerintahkan saya untuk pergi ke benua Cloud Shadow? Bai Zuo tidak menjawab dan malah bertanya, apakah Yang Mulia tidak memberitahumu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakan bahwa seseorang akan menjelaskan situasinya kepadaku. Mendengar ini, Bai Zuo mengangguk dan berkata, karena Yang Mulia berkata begitu, maka itu pasti melihat Yang Kai memutar matanya. Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. Baik, saya akan mengungkapkannya sedikit. Tolong jelaskan. Yang Kai mengangkat alisnya. Benua Cloud Shadow akan segera menghilang. Bai Zuo menghela nafas dan menatap Yang Kai. Aku khawatir hanya kamu yang bisa mencegah ini terjadi. Ini akan menghilang. Yang Kai sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana sebuah benua bisa tiba-tiba menghilang? Bai Zuo menjelaskan. Penghilangan ini bukanlah jenis penghilangan yang kamu pahami. Sebenarnya, tidak peduli apa, benua Cloud Shadow masih ada. Hanya saja gerbang dunia benua ini akan segera ditutup. Awalnya, ada 5 gerbang dunia yang mengarah ke 5 benua yang berbeda. Tetapi dalam 1000 tahun terakhir, 4 gerbang dunia telah menghilang satu demi satu. Hanya menyisakan yang terakhir. Sekarang, tampaknya sangat tidak stabil. Dan begitu gerbang dunia terakhir ini menghilang, benua Cloud Shadow akan sepenuhnya kehilangan kontak dengan wilayah iblis. Dan wilayah iblis juga akan kehilangan sebagian wilayahnya. Kalau begitu, saudara yang harus mengerti. Petik 2. Yang Kai tertegun sejenak sebelum mengangguk sedikit. Setiap benua yang terfragmentasi di wilayah iblis ini setara dengan dunia kecil. Tetapi masing-masing dunia kecil ini memiliki gerbang dunia yang menghubungkan mereka, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, jika gerbang dunia benua yang terfragmentasi menghilang, itu akan sama dengan memutuskan semua kontak dengan dunia luar, mengisolasi mereka sepenuhnya. Untuk wilayah iblis, benua ini setara dengan menghilang. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Saint Venerable ingin aku datang ke wilayah iblis untuk benua Cloud Shadow ini? Bai Zuo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya untuk benua Cloud Shadow. Saudara Yang, kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak benua di wilayah iblis telah menghilang. Benua Cloud Shadow tidak terkecuali. Juga tidak akan berakhir dengan ini. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah banyak benua seperti ini? Ekspresi Bai Zuo menjadi serius saat dia berkata, hal semacam ini kurang lebih telah terjadi di wilayah semua Yang Mulia. Dalam 10.000 tahun terakhir, seluruh wilayah iblis telah kehilangan lebih dari selusin benua. Jika kita melihat lebih jauh, jumlahnya hanya akan bertambah. Ruang tidak stabil. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Ketika dia pertama kali tiba di wilayah iblis, meskipun dia kagum dengan banyak keajaiban wilayah iblis, dia juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi sekarang dia mengerti mengapa. Wilayah iblis seperti cermin yang pecah. Fragmen wilayah iblis awalnya satu. Jadi setelah hancur, mereka secara alami tidak dapat mempertahankan keadaan stabil untuk waktu yang lama. Hilangnya gerbang dunia dan benua pasti terkait dengan ini. Bai Zuo mengangguk dan berkata, saudara yang benar. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, hanya mereka yang mahir dalam hukum luar angkasa yang dapat melakukannya. Ini juga mengapa Saint Venerable sangat memikirkan kamu. Petik 2. Yang Kai juga mengangguk. Saya mengerti. Jika kita ingin melindungi benua Cloud Shadow, setidaknya kita harus menstabilkan gerbang dunia terakhir, kan? Betul sekali. Bai Zuo tersenyum ringan. Saudara Yang, kamu harus tahu bahwa di wilayah iblis, kekuatan Yang Mulia dan saya, Half Saint, terkait erat dengan ukuran wilayah di bawah komando kami. Semakin besar wilayah di bawah komando kami, semakin banyak benua yang kami miliki, semakin kuat kekuatan kami. Logika macam apa itu? Yang Kai tertegun. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Bai Zuo, di sisi lain, hanya tersenyum dan berpura-pura misterius. Yang Kai memamerkan giginya dan tidak repot-repot membuang napas, hanya mengerutkan kening dalam kontemplasi. Seperti yang dikatakan Bai Zuo,
kekuatan seorang Saint terkait erat dengan ukuran wilayah di bawah komandonya. Benua Cloud Shadow mungkin baru permulaan. Begitu dia bisa menstabilkan satu-satunya gerbang dunia dan memastikan bahwa benua Cloud Shadow tidak jatuh, Yu Rumeng mungkin mengizinkannya untuk mencari benua yang hilang. Ini bukan omong kosong. Dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa, menghancurkan kekosongan hanyalah masalah sepele. Selama dia bisa menentukan lokasi gerbang dunia sebelumnya, dia mungkin bisa menemukan jejak benua yang hilang itu. Begitu benua yang hilang itu ditemukan dan gerbang dunia direkonstruksi, kekuatan Yu Rumeng juga akan meningkat. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Bai Zuo tiba-tiba berbicara. Yang Kai juga tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Kaisar Qi-nya melonjak, menyebabkan kereta kepala harimau berhenti di jalurnya. Dengan deru, aliran cahaya melesat di depannya. Itu sebenarnya serangan diam-diam. Tetapi orang ini tidak memiliki niat jahat dan hanya menyerang untuk memblokir kereta kepala harimau. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat sosok anggun berdiri di udara 1000 meter di depannya. Sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Dan senyum bangga di wajahnya. Boya, sudut mulut Yang Kai berkedut. Dia baru saja bertanya-tanya siapa yang menyelinap menyerangnya. Tetapi dia tidak mengira itu adalah wanita ini. Pada hari itu di Blood Fighting Pit, wanita ini telah pergi tanpa memberi Yang Kai waktu untuk merespons. Tetapi hari ini dia telah mengambil inisiatif untuk menghalangi jalannya. Mungkinkah dia datang untuk 10% saham itu? Jika demikian, dia akan kecewa. Ini gadis ini Bai Zuo jelas mengenali Boya dan tersenyum ringan. Saudara Yang, jika mungkin, menaklukkannya bukanlah ide yang buruk. Jika kamu pergi ke Cloud Shadow Continent, dia mungkin bisa membantumu. Yang Kai dengan dingin mendengus. Kekuatannya tidak buruk. Tetapi karakternya tidak bisa dipuji. Fakta bahwa dia menyukai wanita membuat Yang Kai agak mengkhawatirkannya. Karena wanita ini berani memasuki lubang pertarungan darah untuk Li Siqing. Jika dia benar-benar mengizinkannya untuk mengikutinya, mungkin akan ada masalah di masa depan. Mendengar ini, Bai Zuo tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berdua sedang berbicara, Boya tiba-tiba terbang dan menyapa mereka dengan antusias. Halo. Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat Bai Zuo dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Salam, Tuan. Bai Zuo tersenyum. Apakah kamu mendapat masalah lagi? Senyum yang agak tidak wajar muncul di wajah Boya saat dia dengan canggung berkata, Tuan, kapan saya pernah mendapat masalah? Tidak memberi Bai Zuo kesempatan untuk berbicara lagi. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dengan ekspresi serius sebelum tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tangannya. Bulu iblis Boya telah datang untuk melayani Tuan. Terimalah aku. Yang Kai tercengang saat dia menatap Boya. Bertanya-tanya ada apa dengan wanita ini. Bersambung.